Bapak Ibu sekalian, ada seorang bapak yang bernama Pak Agus, istrinya namanya Bu Yamti. Itu dulu pernah bernadar tahun 99 ketika umroh atau haji saya lupa. Bernadar di Mekah Al-Mukarramah di hadapan Ka'bah, ya Allah, kalau nanti Engkau lancarkan rezekiku, ya Allah, Engkau beri kemampuan kepadaku, saya punya niat Ka'bah sebagai saksi, saya akan memberangkatkan umroh tetangga-tetangga saya satu RW 1000 orang. Masya Allah. Tahun 2018 mulai memberangkatkan umroh 150 orang, 2019, 2020, 2021 istirahat sebentar karena corona, 2022, 2023 sampai hari ini Bapak Ibu sekalian sudah memberangkatkan 500 orang tetangganya satu RW gratis tis termasuk paspor niku sing biayai nggih niki Pak Agus niku. Masya Allah, betul-betul enggak dibayangkan sebelumnya, koyok mimpi di tengah di siang bolong. Nggih. Wong pengangguran, mungkin belum punya pekerjaan, tukang becak, buruh serabutan, kok akhirnya bisa berangkat umroh, lihat Ka'bah niku nangis. Dan pasti doa yang pertama kali dilantunkan itu untuk siapa Pak? Yang memberangkatkan umroh tadi. Insya Allah, luar biasa. Ternyata ada orang yang seperti itu. Ya, kita doakan semoga salah satu daripada jamaah takwa ini ada yang diberi kelancaran rezeki oleh Allah. Bukan sekedar lancar rezekinya jadi orang kaya, tapi terbuka hatinya, terketuk hatinya untuk membiayai saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya berangkat umroh gratis tis, haji gratis tis. Amin ya robbal alamin. Kalau Allah berkehendak kun fayakun. Pengeluaran berangkatin umroh gratis tis karena bahkan dalam satu waktu itu yang nawarin dua, satu orang pribadi, satu orang lembaga. Karena saya milih yang lembaga saja, karena pribadi takutnya itu nanti merasa hutang budi. Lembaga kan ya insya Allah nggak terlalu. Yang penting punya niat, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kajian kita terkait dengan masalah keluarga sakinah. Saya kira semuanya pengen keluarga kita ini menjadi keluarga yang sakinah, ini samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Terus ya Bapak Ibu sekalian, semuanya pengen seperti itu. Tapi kenyataannya kalau kita lihat hari ini itu yang menikah di usia dini itu berarti sebelum umur 19 tahun itu semakin banyak Bapak Ibu sekalian. Kemarin viral itu Ponorogo, ratusan anak SMP itu mengajukan nikah, dispensasi nikah usia dini karena sudah hamil di luar nikah. Umur 18 tahun, 17 tahun, bahkan 14 tahun ini pun nikah. Bukan karena pengen menghindari kemaksiatan, tapi karena apa? Pun kecelakaan. Sudah hamil di luar nikah. Minta dispensasi ke pengadilan agama. Karena sudah terlanjur hamil ya terus diizinkan nikah dini sebelum umur 19 tahun. Tapi ini musibah Pak. Betul-betul musibah. Anak SMP, SMA itu kan masa depannya kan masih panjang, tapi akhirnya harus menikah, harus ngopeni anak ya gara-gara pergaulan yang tidak betul. Banyak pernikahan dini karena kecelakaan dan juga banyak juga kejadian perceraian. Ya kemarin terakhir sing viral apa Pak? Artis ya, Virgon kali sih Mbak Inara kan, akhirnya cerai. Hafal ya jenenge Ustaz ngikutin berita. Nek didelok niku jenenge Mbak Inara itu ya wayu, kabeh mesti nek delok itu wajahnya mesti semua komentarnya cantik. Tapi ternyata kok diceraikan sama suaminya karena mungkin tidak mendapatkan kebahagiaan.
Ya karena memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala mereka tidak berjodoh. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin itu harus yakin ya. Harus kita tanamkan dalam hati kita dengan seyakin-yakinnya bahwa ajal, rizki, jodoh itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada di antara kita yang tahu ya, kayak mbak-mbak, mas-mas yang masih jomblo, santri ini kan nggak ngerti jodohnya nanti siapa, itu belum tahu. Belum tahu nggak mas? Jodoh kamu tahu nggak? Nggak ngerti tuh ya. Termasuk kita pun juga nggak ngerti kematian kita kapan, juga ada yang tahu Pak. Kemarin di bulan Ramadan itu saya ngisi kajian di daerah Kudu itu sebelah selatan, Dr. Un gitu. Kajiannya jam 5:04 dari berbagai macam masjid. Mereka habis sholat subuh terus berangkat ke situ 5:04 sampai tempat terus dimulai kajian. Kok tak panitianya WA saya, Ustaz nanti saya agak terlambat karena ada jamaah yang sakit. Nah begitu dia datang terlambat, dia cerita Bapak Ibu sekalian, tadi habis sholat subuh itu saya baca Al-Quran dan satu lagi jamaah tidak pulang, namanya Pak Yoto. Pak Yoto ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir habis sholat subuh niku zikir. Lebar zikir niku suwe-suwe niku mboten zikir sing metu niku. Sebelumnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bar niku terus ngorok. Ngorok mboten ngantuk, mboten tilem, mboten sare, tapi napa? Sakaratul maut. Langsung geblak dibototong rumah sakit Dr. Un. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Yoto sudah meninggal dunia. Duh kaget kabeh niku jamaah. Lho, aku mau ngerti numpak pit motor lho. Oh, pit motor distandarkan nang ngarep masjid. Wis siap-siap bar salat subuh mangkat nang pengajian. Ternyata meninggal dunia. Lah wong nang pinggirku pas salat subuh. Oh, nang pinggirku pas salat subuh. Mau begijik jagongan karo aku. Ternyata habis sholat subuh, habis berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mencabut nyawanya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang tidak akan bisa diajukan, tidak akan bisa diundurkan. Niku ajal ini. Termasuk rezeki. Itu juga sama. Rezeki kita masing-masing itu tidak sama. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi-bagi ma'isyah mereka, pekerjaan mereka, mata pencaharian mereka, rizki mereka. Tidak akan mungkin rizki satu dengan yang lainnya, itu keliru. Ini Ustaz Azam ini rizkinya dari air, kurdodolan banyu loh, iso dadi duit. Nek ditiru belum tentu bisa. Aku tak tiru-tiru dodolan banyu belum tentu bisa sebagaimana beliau. Tak bisnis tengkleng, akhirnya tiru-tiru deh, ya nggak bisa juga. Rizki itu sudah dibagi-bagi. Jangan takdirnya diberi kemudahan oleh Allah menjadi seorang guru, ya sudah fokus jadi guru. Yang satu lagi jadi dai, yang satu jadi tukang parkir, tukang becak, itu semuanya sudah dijatah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mboten akan mungkin keliru. Enten nggih Bapak Ibu sekalian, padha-padha golek watu lho. Sing siji golek watu nang kali mangkat jam 8 mulih jam 4 sore. Gajine 80.000 paling banter 1.000 niku. Sedinten lho niku. Kancane padha-padha lulusan UNS niku. Sing siji dari golek watu nang kali, sing siji niku golek watune teng pundi? Teng rumah sakit. Golek watu teng rumah sakit, teng kamar operasi. Watu ini gur sementen iki lho, batu ginjal. Ngoperasi batu ginjal gur sak menten niku bayare pinten? 4 yuta 5 yuta ini. Oleh batu ginjal siji ngoperasi, dokter soalnya dokter spesialis bedah. Padha-padha golek watu tapi rezekine beda. Itulah rahasia rezeki. Maka kita tidak boleh saling iri. Sing sugih monggo berinfak, bersedekah, perhatian, memberikan pelayanan kepada yang miskin. Pak jenengan sugih niku dadi bos niku karena bantuan dari orang-orang miskin.
Bos-bos konveksi itu jadi besar seperti itu, nek rano tukang benik mboten saged niku. Nek rano sing jahit niku mboten mungkin saged besar seperti itu. Maka jangan remehkan mereka. La'allaka turzaku bihi, boleh jadi kamu dapatkan rezeki itu karena mereka. Innama tungsoruna wa turzakuna bidu'afaikum, kalian mendapatkan rezeki ditolong oleh Allah itu karena orang-orang lemah. Maka jangan remehkan, jangan hina orang-orang lemah. Masing-masing itu dapatkan manfaat dari yang lain. Sing sugih dibantu wong melarat dibantu wong sugih ini. Cai gaji yo jajine seminggu pisan, sesasi pisan niku. Sapa sing maringi nggih bose niku nek ra ono bos arep kerja nang endi. Itulah indahnya. Ya, kalau kita ini saling memahamin job kita masing-masing, sing sugih infak sedekah kepada yang miskin tidak iri dengki. Tapi ini ana wong sugih nengok napa niku bakhil, util, betitil niku. Omahe niku ditutup rapat kali pintu gerbang, ra srawung tangga, ra tau kerja bakti, ra tau salat berjamaah, kon urunan nang aliran jamaah niku. Kinten-kinten enten maling niku bengok-bengok dadi ditulungi mboten, Pak? Mboten ditulungi. Malah ditunjukke lho, Pak, nek arep maling lewat kene iki lho, takekane tangganya, ki ana anda munggah lewat kene, entekno kono bondone. Kenapa orang jadi iri dengki? Penyebabnya apa? Dia sendiri kaya raya tapi tidak peduli kepada lingkungan. Itulah pentingnya kita sosial kita itu baik kepada orang lain. Masalah rezeki satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Termasuk masalah jodoh. Jodoh niku nggih rahasianipun Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang ngerti. Kula niki kula gadah rencang nggih Pak Bu. Rencang pesantren itu. Nikah terakhir kali. Kula kali Ustaz Azam ini kan satu angkatan nggih. Satu angkatan punya temen itu di Jepara. Sudah umur 40 tahun itu dereng nikah. Liyane wis do duwe anak pun duwe mantu niku. Niki dereng nikah, umur 40 tahun durung nikah. Akhirnya pas nikah niku rencana-rencana do mriko alhamdulillah kancane dhewe sing terakhir kali nikah saiki wis nikah. Umur 40 tahun niku nikah dengan gadis berumur 20 tahun. Ini di pesantren Darul Wahyain Magetan, baru merampung, baru semester 2 dijimuk Pak nih, dinikahin. 40 tahun kali 20 tahun jaraknya pinten Pak? 20 tahun ini. Akhirnya kula niku guyone, Mas, berarti jenengan dhisik bar lulus pesantren, umurmu 20 tahun, bojomu agek lahir. Nggih to? Nggih, mulai dari 20 tahun bojone lahir, dari umur 40 tahun bojone umur 20 tahun. Ya karena jodoh nunggu sampai 20 tahun hanya untuk menunggu si anak tadi itu. Karena memang jodohnya anak umur 20 tahun. Sekarang udah punya anak 3. Ada juga Bapak Ibu sekalian. Ini keponakan kula piyambak nggih, lulusan pesantren, putri lho niku. Kok tertarik dengan seorang duda. Anakipun menika pun SMA, lulus SMA lho niku, sak umure ponakan kula niku. Ngantek mbokne kalih bapak niku nangis-nangis. Nuwun kalih kula Dik kandhanono ponakanmu kae, masa arep nikah karo Dudo. Dudo ge anake wis SMA lulus niku. Ya, akhirnya kula nasihatin, kula ajak jalan-jalan, kula ajak makan-makan. Duk, mbok diurungkan niatmu nikah karo Duda. Jawabipun apa? Apa ada larangan tolerir? Apa yang menghalangi saya secara syariat untuk tidak boleh nikah dengan Duda? Ya tidak ada. Ya sudah, kalau tidak ada, izinkan aja saya nikah. Kenapa toh? Yogur ibumu karo bapakmu ku isin duwe anak umur 20 tahun, 22 tahun kok nikah karo Dudo, ke anake wis gede. Orang milih anaknya, milih bapaknya lho niku. Niku gara-gara ini sepele lho niku. Teng pom bensin niku enten sing ngilik iki, Mas, kok jaketmu apik men niku. Dilokne jakete apik niku dikake jakete niku. Ini kan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kalau dipuji punya barang baik itu langsung dikeke. Langsung niku tertarik niku terus nikah. Ini. Itulah namanya jodoh. Nggak ada yang ngerti. Bahkan kemarin
Habis Idul Fitri ada tamu jamaah pengajian saya di Baitul Makmur Solo Baru. Umur 50 tahun baru nikah, Pak. Berkali-kali nolak, diproses nggak jadi, berkali-kali nolak perempuan. Ternyata ketika nikah niku angsal pundi, Pak? Gur tangga nih, tangga omah gur mlaku tekan lho niku. Halah ngerti kaya niku ora akad dhisik niku. Akad dhisik. Lah memang jodohnya itu setelah kamu umurnya 50 tahun. Baru ketemu sama jodohmu, padahal gur tanggamu dhewe niku. Tangga omah paling jarak 2 rumah tok nih. Insya Allah itu semakin yakin kita kepada Allah bahwasanya memang jodoh itu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik untuk kita. Nek mboten jojone nggih niku pisah niku kados nggih Mbak Inara yang sudah punya 2 orang anak ini. Bapak Ibu sekalian, kemarin saya pas habis sholat Idul Fitri itu diminta untuk ngisi halal bihalal, Pak. Teng pundi? Teng Palur. Pak Ustadz nanti ngisi jam 9, jam 8 saya jemput. Kula teng jam 8 ora teko-teko. Setengah 9 ora teko, jam 9 kurang seperempat ora teko sido. Ora, tinggal turu niku. Jam 9 kurang 5 menit niku teko sing jemput. Kok telat to Mas niku. Nggih Ustaz niku rame niku. Rame banget niki, macet niku. Mengki balike lewat tol mawon Pak Ustaz. Akhirnya balike teng Palur niku king Purbayan niku dugi Palur niku lewat jalan tol. Entake piro 11.000. Lah dalam perjalanan itu saya dapatkan hikmah yang luar biasa. Masnya ini cerita, Pak Ustaz, nanti kita ngisi halal bihalal keluarga besar saya, keluarga besar bapak saya. Tapi saya mau cerita dulu tentang bapak saya. Bapak saya ini dulu pas lahir dalam keadaan cacat, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Loro-loro niku tangan loro ora duwe, sikil loro ora duwe. Nek sikil loro duwe, tangan loro ora duwe rada mending. Di tangan loro ora duwe, sikil loro rada mending. Ini 2 kaki ndak ada, 2 tangan ndak ada. Gur gembung tok kalih sirah. Ketika bayi ini lahir do nangis niku. Astagfirullah ya Allah. Sepertinya dulu pas nyidam ya ora ono tanda-tanda kaya ngene iki, begitu lahir kok seperti ini. Sampai akhirnya di antara keluarganya itu ada sing musul. Ini mesake anak iki sumben urip ya ketergantungan kepada orang lain. Mangan dadak didulang, atus dadak didusi, nggo kelambi dadak dikelambeni, nggo kathok dadak dikathoki. Ngising ya dadak dicewokin kan. Terus juga memalukan keluarga besar kita duwe sedulur kok kaya ngene. Gur gembung tok karo rai tok karo sirah tok. Ya wae yo. Piye nek dipateni? Oh dipateni wae. Lah carane piye? Ojo cilik ono jembukno bantal, dikekep raine ra iso nafas mati. Nah, baru itu dikubur, udah orang ngerti kan ini. Hampir saja Bapak Ibu sekalian itu diajeng ajimone bantal arti dikekep raine ben ra iso nafas ben mati. Tapi alhamdulillah ibu ini pun menika bengok. Ojo. Iki anakku darah dagingku. Nek do ora gelem ngopeni tak openane. Nek do isin aku ora isin, aku mbokne anak iki. Akhirnya pun diopeni, Pak. Yo didulang kalih ibu-ipun bapakipun menika didusi. Nek buang air nggih dicewoki. Sabar, Masya Allah. Tapi nggih bagaimanapun sebagai orang tua kan yo isin duwe anak kaya ngono niku. Enggak boleh keluar dari rumah kecuali setelah maghrib. Aja metu kok omah. Nek wis peteng maghrib kowe metu ra apa-apa dolan nang arep omah. Alhamdulillah umur 15-an tahun itu ada seorang dokter di Solo yang dengar ada orang cacat di daerah Palu. Bapak Dokter Suharso yang punya rumah sakit apa Pak? Ortopedi. Rumah sakit ortopedi ini gini, Kartosuro. Bapakipun Pak Dokter Tunjung. Bapakipun Pak Dokter Tunjung itu. Coba diambil itu. Anaknya ini karena lahir dalam kondisi seperti ini Pak, diberi nama kali bapak ibu-ibu apa?
Le kowe tak jenengke kodrat waluya. Kodratmu, takdirmu kaya ngene kowe cacat le, tapi muga-muga sok ben uripmu waluya. Lah sama Pak Dokter Suharso tadi, ambil si kodrat, masukkan ke YPAC, Yayasan Pendidikan Anak Cacat. Dikelompokke teng mriku. Tapi teng mriku niku mboten kerasan, sedina rong dina mboten kerasan, nangis, pengen mulih. Ya mungkin kan perawatannya tidak sebagaimana bapak ibu itu niku. Mungkin ngedusi tapi ngedusi mboten resik gitu kan. Mungkin rong dina pisan agak didusi niku. Pengen mulih niku. Kon ngeterke perawate mulih, akhirnya mulih. Lah pas pulang Pak Dokter kaget lho. Kodrat kok ora ono nang endi? Pulang Pak, mboten kerasan teng mriki. Jemput lagi, balikkan ke sini. Kalau nggak sampai balik kalian tak pecat nanti. Akhirnya perawatnya niku datang ke sana lagi terus bujuk si kodrat ini untuk balik. Tapi mboten purun, moh aku ora kerasan nang kono aku. Lho nanti jenengan mboten balik, mungkin kula pripun kula dipecat oleh Pak Dokter lho ini. Akhirnya dirayu-rayu gelem balik, tapi syaratnya ada salah satu keluarga saya yang ikut ke sana ngerawat saya. Akhirnya pun adike perempuan itu umur ya mungkin 2 tahun lebih muda dari dia berangkat ke YPAC ngurusin mesin iki. Lah Bapak sekalian dirawat di situ sampai akhirnya remaja, akhirnya jadi seorang pemuda. Jenenge wong lenang. Wong lenang nggih, meskipun cacat ran duwe tangan, ran duwe sikil Bapak sekalian. Niku ndelok wong lenang, ndelok wong wedok ayu niku nggih tertarik niku. Bar didusi terus didejakke teng ngarep omah niku enten cewek lewat niku, enten gadis lewat. Cewek, cuy. Digodho niku. Digodho. Ada lagi cewek. Cewek, mau ndak jadi istri saya? Ya sapa gelem. Dadi bojone wong ra duwe tangan, ra duwe sikil gitu kan. Sok kerja apa? Arep ngopeni aku nganggo apa niku. Digodho niku akhirnya ngantek mangkel niki Pak Bu. Si kodrat niku didoni, raine niku cuk. Didoni ini. Kalih sinten kalih ceweke niki. Ya mungkin terus didongake. Lah, didoni ya ora apa-apa, muga-muga malah aku dadi bojoku. Tenan niku Pak. Sing ngidoni niku akhirnya dibojone niku. Betul. Wong gedeng malah nyanding. Akhirnya dhisik niku sing ndulang bapak ibu akhirnya sing ndulang niku sapa bojone, sing kedusi nggih bojone niki wau. Kira-kira wong nganten niku duwe bojo iso duwe anak mboten? Saged mboten, Pak? Saged. Anake pinten to, Pak? Anake 10 niku. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Anake 10, salah satunya niki wau Mas Agus sing jemput kula niki wau. Dari 10 itu yang meninggal ketika kecil cuma 1, 9. Secara duniawi nggih, secara duniawi. Sukses mereka. Mas Agus yang jemput saya itu pengusaha aluminium kaca. Terus kakaknya lagi itu rumahnya Menuran Bagi. Itu saya pernah diundang suruh ngisi walimahan anaknya itu. Omahe gede tingkat, latare jembar niku. Wong sugih teng mriku. Niku nggih anake Pak Kodrat niku. Terus mriki anake niku sing jenenge Pak Nugroho niku. Profesine napa? Bekam. Napa niku terapis. Salah satunya niku fasdu, mengeluarkan darah kotor itu. Itu pasiennya sehari itu sampai 50 pasien ya Pak. Terakhir kali pas sebelum Idul Fitri itu ada pasien namanya Eros Jarot itu. Itu begitu habis diterapi itu bayari pinten Pak? 1 juta itu. Padahal niku enggak narip itu, cuma ada kotak infak, silahkan masukkan ke situ. Kaya, itu pas kita halal bihalal di situ itulah. Tuan rumahnya kemana? Tuan rumah sedang umroh nih. Tuan rumah ini umroh di bulan Ramadan sampai Syawal setiap tahun. Bapak ibu itu, loh. Nek mboten sugih mboten mungkin nih. Nek dipikir-pikir Bapak Ibu sekalian, wong ra duwe tangan, ra duwe sikil kok iso ngopeni anake jumlahe 9. Nggih, ngantek sukses kabeh iki. Itu kalau bukan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala mboten mungkin. Terus tadi kalau kita kaitkan dengan jodoh.
Rahasia jodoh lho niku. Sing idoni malah dadi bojone. Wong gedeng malah nyandeng. Niku kathah lho niku. Wong gedeng akhirnya nyandeng niku kathah. Rencang-rencang lo udah cerita, aku dhisik gedeng banget karo kae. Bojoku karo aku gedeng banget. Wis ngantek sumpah-sumpah ora mungkin aku nikah karo dheweke. Ternyata malah dadi bojone. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena kita yakin bahwa jodoh kita ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Karena kita tidak bisa, ya kita sudah berusaha, kita milih, tapi ternyata memang seperti itu ya. Sudah kita qanaah, kita ridha dengan jodoh yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita. Donapun dan rata-rata kebanyakan terjadinya perceraian itu kenapa? Masing-masing tidak merasa puas dengan pasangannya. Terus betul Pak Bu? Masing-masing tidak merasa puas dengan pasangannya. Masing-masing itu melihat pasangannya itu dari sisi negatif-negatifnya, yang kelihatan cuma kekurangan-kekurangannya. Ya, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, pernah mengingatkan kepada kita, ya, janganlah seorang laki-laki la yukrihu mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang suami itu membenci istrinya karena karena satu akhlak yang dia lihat, karena satu perbuatan yang dia lihat. In kariha minha khuluqan, kalau dia itu membenci salah satu akhlaknya, radhiya minha akhar, pasti dia ridho, pasti dia senang dengan akhlaknya yang lain. Itu pasti Pak. Misalnya contohipun nggih, bojoku ora iso masak. Lah wong dadar endok iku adoh diuncalke kok niku. Soale napa? Wedi kena cipratan minyak ini ki, Pak. Tetapi ternyata dia punya kelebihan yang lain. Karo anak cilik-cilik niku sayang, pinter didik anak. Enten sing angel kon didik anak, kon ngajar TPA niku mboten saged, tapi ternyata dia pinter masak niku. Nggih. Di antara sekian kekurangan-kekurangan pasanganmu itu mesti ada kelebihan yang kamu harus bersyukur dengan kelebihan pasangan kamu tadi. Biasanya kan enten sing bapak-bapak niku curhat tentang istrinya. Oh, istri saya itu nggak bisa gini, nggak bisa gini, nggak bisa gini. Seolah-olah semuanya jelek gitu. Padahal istri ini kalau mau terus terang juga mau curhat, lah sing lenang ku luwih akeh ini. Kekurangannya yang laki-laki lebih banyak lah. Bojoku niku ora gelem kerja, gur nongkrong nang hihian, duwite entek njaluk kalih kula niku. Lebih banyak kekurangannya si suami daripada si istri. Makanya mari kita saling menutup kekurangan-kekurangan pasangan kita. Yang kita lihat, yang kita ingat-ingat itu napa Pak? Yang kita lihat, kita ingat itu kebaikan-kebaikan dia. Sehingga kita bersyukur, kita bisa mensyukuri nikmat tersebut. Karena namanya manusia itu napa? Khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan suka bersulo. Leres mboten Pak Bu? Panas pengine udan gitu kan. Panas terus udan. Lah udan pengine panas. Udan terus kok apa iki kumbahanku ora garing-garing pengine panas. Alhamdulillah teng Indonesia niku alhamdulillah musim penghujan, musim kemarau niku seimbang. Jenengan bayangkan teng kutub, jenengan bayangkan sing panas-panas terus ora tau udan, anten sing udan terus ora tau panas. Indonesia itu Masya Allah enak bener. Termasuk juga lihat istri, oh istri bojoku kok elek mentol, gedut kok ngene, ambune kok yo ngene lah. Cerita nang endi-endi. Nek iso milih nggih wong Indonesia iki, nek iso milih, kula nek iso milih lho, lahir dalam keadaan napa niku bagus, irunge mancung niku to. Nggih to Bu, sing wedok nggih wahyu. Tapi kan dia enggak bisa, milih niku mboten saged. Ya disyukurin saja. Kulit kita ini kulit warnanya apa Pak Bu? Sawo mata apa kaya bosok. Syukur kepada Allah. Coba jenengan bayangkan, sing putih banget niku pengen rada ireng lho niku, berjemur di pantai. Gitu.
Berjemur di pantai ben rada apa ben rada ireng sithik niku. Sing Afrika ireng metentang niku dikuasai terus niku. Jalan atas YouTube cah cilik niku digubah nganggo sepet ya mbok ngantek 5 jam ya ora putih-putih ya memang kulitmu kaya ngono kok. Kecuali nek di salon ya, Pak. Ceritane Ustaz Fadlan Karamatan dai sabun nggih. Masyaallah niki dai Irian Jaya masuk ke Irian Jaya niku, Pak. Itu cuma mengenalkan sabun tok lho niku. Berawal dari sabun, mboten ngajak Islam, mboten ngajak salat niku. Ngenalke carane adus piye soalnya mboten nate adus. Adus niku nggo minyak babi niku. Mboten nate niku kok terus napa niku keramasan niku mboten nate. Kula dikenalkan dengan sabun, dengan sampo senenge luar biasa. Pas sampunan enten muntuke niku seneng banget niku. Mboten dibilasi niku. Mboten dibilasi mlayu-mlayu. Apik banget niku. Ngantek gareng kudanan akhirnya terus ceritanya Ustaz Fadlan Karamatan Masya Allah luar biasa. Ketika berdakwah di Papua cek dong nganggo koteka dorong di klambi ini. Ora tau ramu dengadus, ramu deng napa niku wudu. Lah biar dai-dai dari Jawa, dai-dai dari luar Papua ini do kerasan teng mriku Pak niku. Dinikahke kalih perempuan dari Papua. Purun panjenengan Pak. Lah ben perempuan Papua ini kelihatan ya ora ireng banget, ora elek banget, rambutnya ora jegrak kaya pohon beringin ngoten nggih. Niku di salon, Pak. Ceritanya Ustaz Fadlan itu di salon. Dimasukkan salon terus dilulur ben ngantek raine glowing niku, Pak. Walah dirawat niku ngantek-ngantekke 20 juta lho niku. 20 jutaan. Ternyata setelah wong Papua niku di salon niku dirawat tubuhnya itu terus dipakai jilbab putih niku Masya Allah niku dadi ayu kaya wong Timur Tengah nih. Nah, akhirnya gelem niku wong Jawa niku sing dai Jawa niku purun nikahin kalih niki wae. Lah karena ke Papua niku Pak Bu lewat darat tidak memungkinkan. Pernah niku Ustaz Fadlan lewat darat niku mengarungi lautan terus teng napa hutan-hutan tuh sampai 3 bulan ini untuk sampai ke tujuan. Akhirnya naik helikopter nih, helikopter nyari lapangan mboten enten tuh turun tuh diturunkan lewat jaring, Padahal perempuannya ini kan pakai baju putih-putih itu begitu turun itu udah bunga, ada bidadari turun dari langit, Ada seorang perempuan cantik pakai baju putih-putih yang belum pernah mereka lihat. Niki contoh nggih. Ya, bahwasanya kalau seorang itu memang hitam ya bagaimana caranya biar agak ora iso putih jelas mboten sakit itu, biar kelihatan rada indah dilihat itu harus di salon dulu. Maka bersyukurlah kepada Allah kita ini merasa terlalu putih, rasa terlalu ireng sawo matang. Irungnya ya ora terlalu mancung, ya ora terlalu pesek atau itu biasa. Ya. Ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan seperti ini. Asia Tenggara Indonesia memang seperti ini. Itu begitu menyakitkan nyuwun ngapunten nggih. Begitu menyakitkan nggih. Misalnya seorang suami terus ngomong karo bojone, "Lah bojoku kok lemune kaya ngene, nggih, ambune orang genah, ambune kok pesing kaya terasi gitu kan." Itu kalau si istri denger itu kan apa ya sakit hati itu. Makanya Rasulullah itu membolehkan suami istri itu boleh berdusta untuk menyenangkan pasangannya. Ya ngapunten misalnya habis hubungan pripun Pak enak gitu saja kan. Meskipun ya ora enak. Makanan gitu Pak makanannya. Alhamdulillah padahal ya wasin banget itu. Tapi nek ana sing langsung terus terang wah masakan kok wasine kaya roh jaran gitu kan. Napa men rasake roh jaran jenengan itu. Dihina di depan istrinya, tidak mau, jelas dia akan marah. Rasulullah maka menasihatkan kepada kita, kalau ada makanan di hadapan kamu, sudah mau silahkan makan, kalau tidak ditinggalkan, jangan dicela, jangan sekali-kali mencela makanan, apalagi makanan yang dibuatkan oleh istri kamu. Wah,
bojone arep teko dimasake istimewa niku disodorkan sama suaminya, harapannya niku napa Pak? Dipuji. Masya Allah, kesel-kesel mangan enak banget masakane, ternyata langsung dicacat niku. Masakan koyo ngene, daripada koyo ngene enak nang tuku nang warung wae. Astagfirullahaladzim, sakit nangis langsung masuk kamar, dor, tutup kunci, nangis gero-gero. Yeah. Jangan sakitin hati seorang istri. Perempuan itu perasaannya halus sekali. Yeah. Maka Rasulullah mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik laki-laki, sebaik-baik suami itu yang paling baik perlakuannya kepada istri. Lah wong aku dhisik sadurunge nikah aku ora tahu kok dikasari karo bapak ibuku. Apa meneh nganti dibentak-bentak. Lah jenengan niku ngerti-ngerti gek nikah rong sasi langsung bentak-bentak kula, nampari kula, nendangin kula. Kadang nih Pak ngeten niku. Saya sendiri berapa kali dicurhatin sama ibu-ibu. WA, Ustaz, ini saya dapatkan perlakuan yang semena-mena dari suami saya, sering dipukul, sering ditendang, bahkan dalam kondisi saya hamil itu ditendangin saya. Tolong minta solusi Pak Ustaz. Biasanya kalau ada ibu-ibu cerita seperti itu, ya saya tidak bisa memberikan solusi Bu, kecuali jenengan datang sama suami, saya cross check sama suami jenengan, terus nanti kita dudukkan masalahnya. Kalau seperti ini kan cuma dari satu jalur saja, jenengan yang ngomong sama saya belum tentu dibenarkan sama suami jenengan. Kalau manggil bu gitu kan, ternyata begitu datang, sudah besok ibu sama suami datang ke rumah saya, datang bawa anak satu baru berumur 7 bulan, ternyata cah cilik-cilik nih, baru lulus SMA, kuliah semester 2 gitu. Situ gara-gara apa? Karena perempuannya ini pinter, hafidho lah, terus dinikahi kalih anak kiai ini niki wong Pak niki nembe kelas 2 semester, terus rasa ngurus masalah itu, nanti masalah biaya bulanan biar bapak sama ibu yang nanggung, masalah kos-kosan nang Yogyo sing bayar bapak karo ibu. Lah begitu mereka nikah sendirian, kontrak sendiri di Jogja, kuliah teng Jogja salinang niki nggih. Nah, ternyata nggak sebagaimana yang diharapkan Pak. Bapak ibu itu mboten bayar nih, mboten nate bayar kontrakan, nggak memberikan bantuan tiap bulan. Lah terus piye wong anake mboten kerja nembe kuliah niku, akhirnya sing wedok niku njaluk duit kali bapak kali ibu ini. Wah, akhirnya terjadi terus cekcok rame. Nah, kalau tanglet kali Mas betul Mas, jenengan suka mukulin istri jenengan, betul Pak Ustaz. Kamu merasa salah nggak mukulin istri kamu? Nggih salah. Minta maaf, nggih minta maaf. Terus sesuk dibaleni meneh, nggih sesuk dibaleni meneh. Wis mukulin minta maaf, sesuk baleni meneh. Mukulin minta maaf, baleni meneh. Terus yen bengi njuk jatah yo. Ora isin kaya ngono kuwi. Esuk mbok tamparin, mbok tendangin, terus bengi njaluk jatah. Ya, kekerasan dalam rumah tangga padahal. Nah, termasuk santriwati kula nggih, kula ada santriwati itu mau tak goleki bojo. Dik, nduk tak goleki bojo gelem ora. Mau Ustaz, tapi syarat saya tolong carikan suami yang sabar Ustaz. Kalau bisa yang paling sabar. Lah ngopo? Saya sudah trauma dengan kakak saya. Kakak saya perempuan itu punya suami lulusan pesantren Lipia Jakarta, Ustadz ini. Wih, itu sama istrinya itu ya Allah, pukul, tendang, pukul. Bahkan pernah itu ibu saya menyaksikan dengan kepala sendiri itu mbak saya itu diseret nih. Nanti ibu kula berik, nanti ibu kula niku jerit, "Le, anakku arep mbok pateni nang endi?" Iya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau mencarikan jodoh untuk anak kita, kalau laki-laki ya anak laki-laki itu bukan hanya sekedar solehahnya, bukan hanya sekedar solehnya, tapi juga akhlaknya yang baik. Rasulullah mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Jika datang seorang pemuda pengen melamar anak gadismu, yang pertama baik agamanya, yang kedua baik akhlaknya. Dua hal ini harus diperhatikan. Nah, baik agamanya pripun carane ngetes?
Misalnya kan banyak bapak-bapak yang mendambakan suaminya itu, menantunya itu hafid ya Pak, hafid, hafal Al-Qur'an. Dites mboten napa-napa. Kalau perlu sing nglamar niku kathah niku sik tak tesik. Kowe hafalan tekan ngendi? Jenengmu sapa? Nama kula Anas, Pak. Anas, ya wis dihafalke surat Anas. Qul a'udzu birabbin nas. Jenengmu sapa? Torik. Ya wis dihafalke surat At-Torik. Wis sama'i wat Torik, wa ma'atul wat Torik. Kowe sapa jenenge? Imron, Pak. Hafalke surat Ali Imron. Ali Imron dawa berarti kan. Anu Pak, kedawan niku nek Ali Imron. Memang nama saya Ali Imron, tapi orang manggil saya Kulhu, Pak. Ya wis kulullah ahad. Nah niki guyanipun Ustaz Hidayat nggih. Kalau seorang napa niku bapak-bapak ketika pengen mengetes calon menantunya itu boleh. Boleh. Untuk melihat apa? Kesolehan dia, hafalan Al-Qur'an dia, terutama salatipun, Pak. Ya, terutama salatipun, patokanipun menika salat. Calon suami, calon mantu laki-laki kalau salate keteteran niku jangan diharapkan. Man dhayya'aha fa huwa limasiwaha adya. Barang siapa menyia-nyiakan salat, nggih kerjakan salat tapi dia sia-siakan. Maksudipun napa? Salat ranang masjid. Salat diundur-undur. Itu termasuk menyia-nyiakan salat. Ya kerjakan salat. Umar bin Khattab mengatakan barang siapa menyia-nyiakan salat, maka terhadap yang lain dia sia-siakan. Bojone disia-siakan, anaknya disia-siakan. Pak RT menyia-nyiakan salat, dia sia-siakan anak buahnya. Bupati, gubernur, presiden menyia-nyiakan salat, rakyatnya pasti akan disia-siakan. Maka pertama kali lihat salatnya piye le kowe. Kula gadah jamaah kajian teng Masjid Muhajirin di sebelah selatan Dr. Un itu. Cerita, Pak Ustadz, saya punya anak perempuan UMS, dia punya pacar dari UMS juga, rampung terus dolan ke ngen kula niku badhe ngelamar. Yang pertama kali kula tanya sama si laki-laki tersebut, "Le kowe wis kenal suwe karo anakku. Wis padha senenge arep nikah. Cek aku tak takok. Salatmu piye?" Salatmu piye? Mboten salat jamaah niku. Salat 5 waktumu piye? Jawabnya apa, Pak? Anu, Pak. Salat kula kondisional. Maksudmu nggih nek pas kondisi ini mendukung kula nggih salat, nek teng omah niku nggih salat, tapi nek pas perjalanan nek kondisi ini mboten mendukung mboten salat. Ditinggalkan salatnya. Berarti salat 5 waktu sehari itu kadang-kadang ping 3, kadang ping 2 niku. Jenenge niku berling. Yen kober kalian eling. Yen kober langsung bapak mengatakan, "Sudah. Kalau salat kamu seperti itu, semenjak sekarang putus dengan anak saya. Wis, ora mungkin aku duwe mantu kaya kowe. Anak saya ini saya didik puasa Senin Kamis, sholat tahajud rutin, sholat 5 waktu gak pernah ditinggalkan. Kok akan menikah dengan seorang imam, suami model kayak kamu, sholat aja kondisional. Udah putus." Wah, anak sing wedok niku nangis blungkume mlebu kamar kunci. Ya, dinasihatin pelan-pelan. Insyaallah Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Alhamdulillah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Akhirnya ada seorang santri dari Jawa Timur ngelamar dia, soleh, rajin sholat, rajin ngaji, nggak punya bapak, dia anak yatim, ibunya kerja di Saudi. Nikah sama dia, alhamdulillah. Beberapa tahun kemudian bapaknya ngambil, "Pak Ustadz, alhamdulillah saya sudah punya cucu. Anak saya yang dulu saya ceritakan, alhamdulillah sudah melahirkan." Loh, Allah memberikan ganti yang lebih baik. Jadi Rasulullah mengatakan bahwasanya seorang menikah itu pertimbangannya kan 4 nggih, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Karena hartanya, karena nasabnya, ya, karena kecantikannya dan karena
agamanya. Fatfar li dzatiddin, pilihlah yang karena agamanya. Kamu pasti tidak akan celaka. Tapi nek pertimbangannya guru ganteng to, pertimbangannya guru ayu to, niku ayu itu akan luntur dengan berlalunya waktu. Dan biasanya nek wong sing jenenge ayu tur wanita karir duwe duit niku. Sombong niku mengke. Macem-macem pegat, aku golek bojo meneh iso, ngaku ayu tur ya duwe duit akeh. Ya jadi napa niku jenenge rondo-rondo sugih kan akeh sing golek niku, Pak. Jadi sombong akhirnya. Makanya madhab Syafi'iyah itu beliau menyebutkan kalau menikah itu boleh dengan wanita cantik, karena wanita cantik itu akan menenteramkan hati, dia tidak akan tertarik dengan tetangga, istrinya tetangga dengan orang lain. Tetapi jangan terlalu cantik. Fa'iqatul jamal. Madhab Syafi'i itu memakruhkan menikah dengan perempuan fa'iqatul jamal. Fa'iqatul jamal itu terlalu cantik. Margi apa, Pak? Mboten tenang. Mboten tenang. Kados Firgon itu kan istrinya terlalu cantik, kan pakai cadar. Soalnya cemburuan banget itu loh sama orang. Akhirnya pas cerai sama Firgon malah dibuka cadare. Kabeh udah ngerti kabeh malah. Mboten tenang aku ditinggal lunga kok gak dhek selingkuh karo wong liya, aku gak kogek. Tidak terlalu cantik, tidak terlalu jelek. Nek elek digawa kondangan isin. Nek terlalu cantik ya tadi khawatir tadi. Ya sudah biasa saja. Terus juga namanya kecantikan kan relatif ya, relatif. Ya. Kadang-kadang biasa tapi akhlaknya itu cantik, akan tertutup dengan akhlaknya, budi pekertinya yang baik tadi. Insyaallah itu. Jadi ketika seorang itu dia melihat secara agama, secara akhlaknya itu dia akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaan suaminya, bagaimanapun keadaan istrinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, wardo bima qasamallah takun aghnan nas. Ridholah dengan pemberian Allah, dengan pembagian Allah kepada kalian. Nah, kenapa Pak Bu? Terus terang mawon itu bagi laki-laki itu godaan yang paling berat itu apa Pak? Pak, godaan yang paling berat bagi laki-laki jujur mawon apa? Wanita, itu wanita. Nah ibu-ibu godaan yang paling berat bagi ibu-ibu apa? Harta. Ini itu sudah disepakatin gitu. Laki-laki ini nek wis di pondok, duwite akeh. Mesti pikiri wedokan. Golek bojo meneh nek ra ngono terus selingkuh. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, kalau dia tidak kuat akidahnya, mesti itu. Kalau niku ceritani langsung nggih nyuwun ngapunten iki tidak seluruhnya tapi kebanyakan itu. Ada rame-rame dokter spesialis itu dengan istrinya yang resmi satu, yang simpenan dua. Ya nikahnya resmi, dapatkan surat nikah tapi surat nikahnya itu aspal, asli tapi palsu. Itu bisa yang penting punya uang itu bisa dicari. Luar rame dengan istri pertama lah, teman saya itu asistennya dokter spesialis ini, kon ngurusin gitu kan, mumet kan. Lah terus suruh nemuin istri yang kedua ketiga, disuruh sama istri yang pertama. Ternyata apa itu? Di satu RT, hampir satu RT di daerah tertentu, saya nggak perlu sebutkan daerahnya gitu. Di situ ternyata sak mriko niku 1, 2, 3, 4 itu ternyata tempat istri-istri simpanan dokter spesialis teng Solo niki. Dokter spesialis niku nggih. Duitnya kan turah-turah. Nggih, dokter spesialis kandungan, spesialis tulang niku sekali operasi pinten, Pak? Misalnya dapat bayar ke rumah sakit kan 15 juta, jatahe dienggo dokter kan 5 juta misalnya kan 5 juta nek sedina niku operasi loro tok lho niki 10 juta lho. 10 juta ping pinten ping 30 pinten niku. Dereng mengi gaji tetapnya itu. Turah-turah betul ini niku. Termasuk
Niku napa niku DPR itu sudah menjadi rahasia umum, mereka itu punya wanita-wanita simpanan. Naudzubillah min dzalik, seperti itu. Ujian yang paling berat bagi laki-laki itu adalah wanita. Dan ujian yang paling berat bagi wanita itu adalah harta. Lah umur 20 tahun dinikahi sama mbah-mbah umur 75 tahun lho, gelem lho Bu. Enten tadi niku viral tuh. Soalnya apa? Sugih blegedu niku, tuan tanah, kekayaannya luar biasa. Pikirane keluarga besar, ora apa-apa nduk gelemo. Nikah karo dhek wis 75 tahun, paling kowe ngopeni paling banter 10 tahun, mati dhek. Dadi ngopeni karo ndongake, ndang mati yo, ndang mati yo, ndang mati yo, ndang oleh warisane. Ya. Jadi ujian yang berat bagi wanita itu adalah harta. Ujian yang paling berat bagi laki-laki itu adalah wanita. Seumur berapapun itu 75 tahun, 80 tahun masih tertarik dengan wanita. Ndak ingin niku kula bareng ngisi khutbah Jumat. Ya bener. Dijak makan-makan sama bapak-bapak. Ustaz mampir teng warung kula, mampir. Cerita, Ustaz alhamdulillah nanti insyaallah tanggal 1 Suro kula badhe nikah. Niku mbah umur 75 tahun bar stroke tangane jek nyewel ngeten lho. Nikah lho niku. Nikah. Yo husnudone ben besok ketika masa tuanya ada yang ngopeni. Dia juga PNS, ngene iku pensiunan PNS ben nanti kalau dia meninggal dunia enten sing dapatkan pensiunan. Nek anak pun gede-gede kabeh niku, anake pun duwe anak pun pada cucu kathah niku. Ya. Anaknya sudah mantas semuanya. Lah, dia kan punya uang pensiun nek kapan-kapan saya mati, kan ada yang dapatkan pensiunan. Lah, anak-anak itu tengen kula niku. Niki dereng rampung lho Pak masalah warisan lho Pak niku. Mengke khawatire nek bapak kula niku nikah kalih wong niku kula pun ngertos kok wong niku pripun kok niku. Mengke terus njaluk jatah. Nggih. Gur nikah 5 tahun dadi bojone bapakku akhirnya njaluk jatah warisan niku. Mboten rela niku. Enak men niku. Padahal bapak tadi sudah mengatakan, Pak Ustadz nanti kalau saya nikah jadi nikah, istri saya ini nanti nggak dapat jatah tanah. Dia cuma dapat jatah pensiunan dari saya tok. Tapi yang anak-anaknya belum yakin, harus ada hitam di atas putih. Padahal belum kejadian ini tanggal 1 atau tanggal 2 Suro nanti Muharram. Ya. Jadi masalah harta itu kadang-kadang itu menyebabkan anak sama orang tuanya itu jadi kisruh. Padahal sudah dikatakan bahwasanya dia hanya akan mendapatkan pensiunan, tapi udah nggak yakin itu. Soalnya gitu, tanah itu lumayan Pak, teng Solo Baru pinggir dalan itu. Niku konon itu pernah ada yang mau nawar niku tanah ini ku seharga 25 miliar. Anak ini ku gangsal, yang satu sudah meninggal dunia karena corona kemarin, tinggal 4 pun yang satu sudah dapatkan tanah di Colomadu, masih 3 ya. Itu dibagi anak-anaknya. Itu sudah merasa belum cukup, khawatir nanti istrinya dapatkan jatah. Dalam Islam tuh ya istri dapatkan jatah itu. Tapi ya tadi itu khawatir, ada kekhawatiran nanti kalau istri si ibu tiri tadi itu dapatkan jatah. Itulah namanya dunia Pak. Betul-betul dunia itu betul-betul fitnah, ujian yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW itu menasihatkan kepada kita, mal faqru akhsha alaikum, yang aku khawatirkan bukan masalah kemiskinan, tapi yang aku khawatirkan itu ketika dunia dibentangkan di hadapan kalian, terus kalian berlomba-lomba untuk memperebutkannya. Naudzubillah min dzalik. Maka itu Bapak Ibu sekalian, sudah 1 jam dari jam 6:04 sampai jam 7:04. Semoga kajian kita pada malam hari ini semakin meyakinkan kepada kita bahwa pasangan kita, suami atau istri kita hari ini memang betul-betul pilihan dari Allah Subhanahu wa taala.
ridho dengan pembagian Allah, qanaah dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada. Mari kita saling menutupin kekurangannya, yang diingat-ingat kebaikan-kebaikannya saja. Insya Allah kalau itu yang kita kerjakan, keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Suka mengucapkan terima kasih kepada pasangan dan tidak malu untuk mengucapkan kata maaf kalau memang keliru. Meskipun kepada istrinya rasa jaim, jaga imut, masa aku njo ngapura karo bojoku, minta maaf dik kalau saya salah. Coba kalau istri itu kita bilang, dik saya minta maaf, itu dia akan terenyuh hatinya, enggak mas yang salah saya kok, gitu. Nangis, sama-sama nangis. Ya maka alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh, doa. Ya monggo kita doakan untuk Pak Sri Harto. Semoga diberi kelancaran dalam perjalanannya, sampai sana bisa melaksanakan rukun-rukun haji, syarat-syaratnya bisa dikerjakan dengan sempurna, kemudian nanti bisa kembali dalam keadaan menjadi haji yang mabrur, hajjan mabrur. Dan kita yang di sini didoakan sama beliau, dan kalau suatu saat nanti bisa menyusul beliau, baik dengan haji ataupun umrah. Moga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara lakal khairu haitsuma kunta. Zadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara laka khairu ma kunta. Zadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassarallahu laka khaira haitsuma kunta. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Qadri Batur Rahman. Mudah-mudahan saya itu Allah memberikan bekal takwa dumateng Bapak Sri Harto, dan mudah-mudahan bisa melakukan kebaikan di daerah manapun. Kemudian monggo kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.